Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan proses desain UI dari aplikasi belajar SmartJar. Step 1, memahami pengguna. Memahami pengguna untuk mengetahui apa yang dibutuhkan user dan masalah apa yang dihadapi user dengan menggunakan pertanyaan yang diajukan pada interview untuk mendapatkan user personanya. Lalu step 2, memahami fungsi bisnis. 1, ada proses bisnis, yaitu user adalah mahasiswa dan dosen yang mengakses aplikasi ini. User masukkan email dan password, lalu klik login. Setelah masuk akan ditampilkan home yang berisi aktivitas, lalu user bisa melihat dokumen yang diunggah, aktivitas, diskusi, atau membuat meet. Lalu disediakan forum untuk bertanya. Requirement bisnisnya menggunakan aplikasi untuk login dengan masukkan email dan password. Lalu memudahkan untuk mengumpulkan tugas dan tatap muka di satu platform. Memudahkan mahasiswa dan dosen berdiskusi dengan adanya menu video meet dan forum yang dibuat. Mental pengguna didapat dari proses bisnis yang tadi. Lalu HTA ini urutan kerjanya dari proses bisnis juga yang tadi didapat dari mental model. Lalu terdapat fungsi utamanya. 1, membuat meet pada aplikasi. Pada fungsi ini user bisa tatap muka untuk pembelajaran daring jadi lebih mudah. Lalu ada menu daftar tugas untuk memudahkan user mengetahui tugas yang telah diberikan oleh dosen dan disediakan tempat untuk mengumpulkan tugas yang lebih efektif. Lalu konseptual model didapat dari mental model menuju goals yang didapat dari fungsi utama. Step 3, prinsip antarmuka dan desain layar yang baik. Di sini ada desain standar. Desain standar terdapat warna. Warna yang digunakan adalah abu-abu, putih, kuning, dan hijau. Di sini warna tersebut memiliki arti yang berbeda-beda. Lalu fontnya saya memilih sans serif karena font ini lebih umum digunakan untuk aplikasi pada umumnya. Lalu prinsip desain UI-nya terdapat konsistensi, yang dimana konsistensi di dalamnya pada aplikasi ini warna dan font digunakan tetap tidak akan berubah. Lalu simplicity pada aplikasi ini ditampilkan pada menu utama aplikasi. Ketika login akan keluar menu utama dan user bisa lebih mudah menggunakan aplikasi ini. Lalu konteksnya sendiri, cara menjalankan aplikasinya dari awal login hingga menjalankan aktivitas yang ada di dalamnya. Step 4, develop sistem menu dan navigation scheme-nya. Nah, sistem menu di sini ada beberapa elemen, yaitu ada post, file, note, course, dan icon list. Lalu skema navigasi yang digunakan pada aplikasi ini adalah skema connected, karena pada setiap task dapat terhubung langsung dengan melakukan task lainnya. Contoh dari login bisa langsung ke Meet, lalu Meet ke Step 5, pemilihan Windows. Windows yang digunakan adalah tipe dialog box, karena dialog box untuk memperluas interaksi di dalamnya serta menampilkan pesan singkat di dalamnya untuk memudahkan pengguna jika terjadi kesalahan. Step 6, select the proper interaction device. Di sini ada input device yaitu mouse memudahkan untuk mengarahkan pointer, lalu ada keyboard untuk memudahkan user mengetik keperluan pada aplikasi data. Lalu output device, di sini terdapat screen. Screen yang ditampilkan untuk menampilkan gambar atau video ketika Meet. Lalu, step 7 ada screen-based control, yaitu ada operable buttons. Operable buttons menunjukkan tindakan yang harus diselesaikan. Lalu, di sini terdapat text entry juga untuk input teks atau data yang memuat informasi. Step 8, penulisan teks dan pesan singkat. Di sini, penulisan teks dan pesan singkat terdapat pada halaman login, yang dimana ketika password yang akan login lupa, di sini terdapat forgot my password. Lalu, aplikasi yang dibuat diberikan teks judul untuk nama course pada aplikasi, serta menu post file dan notes yang diletakkan di sebelah kanan. Step 9, feedback, guidance, dan asisten. Feedback yang dilakukan adalah memberi pesan singkat ketika ada simbol yang kurang ketika ingin login. Lalu, prevention-nya dilakukan jika password yang salah, akan ada notification atau peringatan password yang Anda masukkan salah. Lalu,
dan asistennya digunakan contextual help ketika aplikasi ini sedang ada masalah, user bisa menggunakannya. Step 10, internasionalisasi dan aksesibilitas. Internasionalisasi terdapat lokalisasi yang dimana dibuat berdasarkan user personanya. Karena mayoritas kebanyakan mahasiswa, maka bahasa yang digunakan adalah bahasa Inggris sebagai bahasa utama atau akan lebih dominannya di dalam aplikasi ini. Lalu writing word and text-nya itu bahasa Inggris pada aplikasi ini dibuat dengan basic untuk mudah dipahami dan untuk memudahkan user. Lalu image and symbol-nya menggunakan gambar dan simbol umum yang digunakan dan simbol yang dapat dipahami oleh para pengguna. Aksesibilitas pada aplikasi ini ditunjukkan untuk user yang memiliki kekurangan dalam penglihatan karena pada aplikasi ini font yang digunakan cukup besar dan warna yang mencolok agar mudah untuk dilihat dan dibaca. Step 11 dan 12, grafik, icon, image, and color. Nama dan logo. Nama aplikasi ini adalah SmartJar. Maksud dari aplikasi ini untuk membantu para mahasiswa belajar daring dan ketika nantinya perkuliahan online bisa digunakan juga untuk mengumpulkan tugas pada aplikasi ini. Button yang digunakan ada beberapa, ada login, join now, dan turn in. Lalu text link yang menghubungkan ke link yang dituju. Text link berupa teks yang diberi garis bawah dan berwarna biru. Lalu ada grafik. Di sini grafik yang terdapat dalam halaman login yang dimana grafik menggambarkan logo dari aplikasi, gambar, dan gambar yang menggambarkan aplikasi. Lalu ada icon. Di sini icon yaitu ada task list, kalender, chat, files, hub, dan meet yang mempunyai fungsi masing-masing. Lalu ada color, ada warna abu-abu yang artinya menenangkan dan aman. Lalu ada warna kuning melambangkan optimis dalam arti aplikasi ini dibuat agar para usernya optimis. Lalu ada putih sebagai tambahan dari warna pada aplikasi ini. Lalu hijau mempunyai arti kedamaian. Step 13 ada desain layout, yaitu ada halaman login, lalu menu utama, lalu menu task list, lalu kalender, lalu files, dan menu chat untuk diskusi. Step 14 testing, usability goals-nya ada throughput. Di sini throughput untuk menguji seberapa mudah aplikasi yang digunakan. Lalu fleksibilitas juga menguji untuk mengetahui seberapa fleksibilitas dari aplikasi ini dan apa perubahan dari yang dihasilkan dari aplikasi ini. Urutan dari prototyping-nya bisa dilihat seperti ini. Pertama, halaman login, lalu akan masuk ke menu utama. Lalu di sini ada task list untuk melihat daftar tugas. Lalu turn in, langsung bisa back dan home lagi. Kalender bisa langsung ke menu meet. Langsung join dan keluar ratingnya. Lalu bisa langsung ke menu chat, pilih chat yang akan dituju. Lalu bisa langsung ke home lagi. Lalu ke files upload, ada folder, Word document, Excel spreadsheet, PowerPoint. Bisa langsung seperti itu untuk prototypingnya. Pada hasil pengujian dilakukan oleh 3 responden yang menguji kemudahan dan fleksibilitas dari aplikasi dengan mengajukan pertanyaan yang diberi nilai skala 1-5. Berikut nilai yang didapat dari hasil pengujian. Analisis hasil pengujian, hasil yang didapat dari responden 1. Pada responden pertama, tidak ada kesulitan ketika menjalankan prototyping aplikasi ini. Menurut responden, desain yang menarik dan penempatan button yang mudah ditemukan. Responden kedua, tidak ada mengalami kesulitan, tetapi icon yang digunakan harus dimaksimal kembali untuk memudahkan pengguna. Lalu responden ketiga mengalami sedikit kesulitan dan menemukan button karena fungsinya yang belum maksimal. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.